Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi bersama Ibu Lucy. Pada video kali ini, Ibu akan mengajak kalian semua belajar muatan pelajaran IPA tema 1, subtema 3 tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Agar kita dimudahkan dalam memahami pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, siapkan buku pelajaran kalian, buku catatan, dan alat tulis lainnya. Pelajaran akan kita segera mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik dapat menyebutkan penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia, yaitu pada tulang maupun otot. Anak-anak sekalian, tulang sebagai alat gerak pasif manusia dan otot sebagai alat gerak aktif dapat mengalami penyakit atau kelainan. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia disebabkan berbagai faktor, antara lain, yang pertama, infeksi. Yang kedua, kecelakaan. Yang ketiga, kekurangan gizi. Yang keempat, kebiasaan sehari-hari. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan pada tulang manusia. Yang pertama, akibat infeksi. Infeksi pada tulang biasanya disebabkan oleh penyakit spilis dan gonorrhea atau penyakit kelamin yang sangat parah sehingga mempengaruhi tulang. Yang kedua, akibat kecelakaan. Contohnya, retak tulang dan patah tulang. Retak tulang biasa disebut fisura, sedangkan patah tulang biasa disebut dengan fruktura. Disebabkan karena kecelakaan atau kelalaian. Misalnya, jatuh dari ketinggian dan benturan. Yang ketiga, akibat kekurangan gizi seperti vitamin D, kalsium, dan fosfor. Contoh penyakitnya adalah rakitis, yaitu penyakit atau kelainan pada tulang, di mana tulang tidak tumbuh dengan normal. Misalnya, tulang pada kaki menjadi bengkok seperti huruf O dan huruf X. Rakitis disebabkan kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Selanjutnya adalah osteoporosis, yaitu penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Penurunan kepadatan tulang karena tulang kekurangan fosfor dan kalsium. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Osteoporosis lebih sering terjadi pada seseorang yang berusia lanjut atau tua. Yang keempat, akibat kebiasaan sikap duduk yang salah. Contoh penyakitnya adalah lordosis, yaitu merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke depan tubuh sehingga tubuh tampak membusung. Kemudian, penyakit kifosis merupakan kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh sehingga tubuh tampak membungkuk. Selanjutnya adalah skoliosis, merupakan kelainan pada tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh sehingga tubuh tampak bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus dan berlebihan sehingga otot menjadi lebih kuat.
Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit polimilitus yang merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena peradangan trapesius leher yang mengakibatkan gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang keempat, tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan karena infeksi bakteri Clostridium tetani sehingga otot menjadi kejang-kejang. Cara mencegah penyakit atau kelainan pada otot dan tulang. Yang pertama, makan makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin D, kalsium, dan fosfor. Contohnya adalah susu, minyak ikan, ikan tuna, dan kuning telur. Yang kedua, menghindari kebiasaan atau posisi yang salah pada saat duduk. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehingga terhindar dari kecelakaan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tetap di rumah ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.